95,7 WKFM Mojokerto, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wika Muda. Jumpa lagi bareng saya Tata Pradita di program Wika Bicara. Dan seperti biasa, siang hari ini saya tidak sendiri karena di studio sudah kehadiran tamu spesial dari GP Ansor ya, atau Banser ya. Ada Pak Khairul Anwar. Ini sebagai Kabiro Infokom Banser Kabupaten Mojokerto, sekaligus Ketua Media Sorban Santri. Betul Pak ya? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan Wika Muda, siang ini kita akan membahas mengenai peran Banser ya dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan saat Natal dan Tahun Baru. Pak, dalam mewujudkan itu semuanya, termasuk keamanan dan kenyamanan ketika Natal dan Tahun Baru, apa sih sebenarnya yang dilakukan teman-teman Banser ini dalam mewujudkan hal itu semua? Oke, siap. Terima kasih Mas Tata. Peran Banser di dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, yaitu peran Banser itu berperan membantu ataupun bersatu dengan Polri dan TNI untuk kenyamanan dan keamanan, khususnya para jemaat anggota di gereja-gereja tersebut, biar merasa aman dan nyaman kalau kita ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, gitu Mas Tata. Jadi terus untuk persiapan sendiri, ada persiapan khusus dalam rangka untuk penjagaan itu Pak? Persiapan biasa-biasa saja seperti dalam pengamanan PAM sebelum-sebelumnya, yaitu kita kondisi fit dan untuk meluangkan waktu lebih, karena kebanyakan kalau waktunya itu banyak yang bekerja dan sebagainya. Jadi termasuk sahabat-sahabat yang siap dalam pengamanan itu adalah sahabat-sahabat yang begitu militan dan siap setiap saat untuk menerima tugas tersebut. Gitu. Setiap saat, apapun yang dibutuhkan pasti siap untuk membantu ya Pak ya. Siap. Kalau ngomongin kita lihat setiap Natal Banser selalu ikut serta dalam pengamanan, mewujudkan semua kenyamanan dan kedamaian. Nah, ini kalau boleh tahu sejak kapan Pak Banser ini ikut serta dalam hal seperti ini? Mulanya saya kurang tahu Mas Tata, tapi selama saya sudah jadi Banser itu peran Banser di situ udah ada. Jadi asal mulanya kabupaten ataupun dari mana itu saya kurang tahu. Tapi selama saya jadi Banser selama 6 tahun itu sudah ada gitu. Oh, jenengan sendiri sudah 6 tahun, 6 itu tahun. Sudah berjalan ya dari awal? Siap, sudah. Berarti Bapak juga pernah sempat merasakan menjaga gereja ketika Natal seperti itu Pak? Sampai sekarang pun masih selalu siap sama sahabat-sahabat di APAC-nya masing-masing. Berarti nanti malam ini sudah siap terjun Pak ya? Insya Allah. Kalau ada permintaan, ada tugas, kita selalu siap. Ketika ada permintaan, ada tugas apapun, selalu siap ya? Siap. Tujuan sebenarnya Banser menjaga gereja ini apa sih Pak? Gini, untuk tujuannya kita berperan di sana itu sebagai rasa kemanusiaan dan juga saling menghargai antar umat beragama. Nah, jadi kita itu selalu kalau di sini di wilayah Jawa, Islam itu adalah umat yang paling besar jumlahnya dibanding dengan agama yang lain. Kita di situ biar nanti bisa yang kecil-kecil ataupun yang sedikit jumlahnya kayak agama yang lain itu kita lindungi, kita ayomi. Dan nanti di sana di luar Jawa pun di daerah manapun biar semuanya ikut merasakan, oh di sana saudara kita dilindungi dengan agama Islam istilahnya ataupun Banser. Jadi di sana nanti kita juga saudara-saudara kita yang di sana juga merasa aman karena sama-sama melindungi dari pihak agama lain gitu. Maaf nih Pak ya, nanya agak sedikit jujur nih, jaga-jaga kayak gitu dapat komisi nggak sih Pak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Loh, tapi kenapa kok mau Pak? Padahal kan biasanya nih pada umumnya orang-orang kita kalau misalnya
tolong dong. Nah, pasti kan ada. Pira Ya. sih gitu kan? Berapa sih Ban? Nah, ini kenapa Pak kok sampai mau gitu? Ya, ya itu niat kita adalah saling menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah masing-masing. Umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia antar umat beragama. Jadi kalau semuanya udah merasa bersatu, merasa aman dan nyaman, harga atau upah yang kita terima tidak sebanding dengan hal keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat ini. Itu adalah hati nurani dan keikhlasan kita semua. Kalaupun nanti dari pihak tuan rumah pasti ada ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada kita tidak mengharapkan hal seperti itu. Oh, tidak Begitu. menuntut beberapa Iya, bapaknya, tapi kalau iya. misalnya dari yang punya misalnya ya, tuan rumah lah, anggap Iya. aja itu ada itu baru ya oke lah gitu Oke, ya. ya. Oke. Jadi kita nggak mematok ataupun meminta harus ada ini administrasi atau gimana, tidak ada. Oke. Pak, ngobrol-ngobrol kalau soal Natal. Ya. Ini kan penjagaan Natal nih, saya pikir penjagaan yang spesial ya. Spesial kenapa? Karena bukan cuma menjaga yang biasa aja, tapi menjaga yang luar biasa. Karena ketika menjaga Natal, ketika menjaga gereja maksud kita, ketika Natal tuh biasanya ada hal-hal yang sering terjadi seperti bom dan lain sebagainya. Iya. Ini apa nggak takut, Pak? Ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak, sabar dulu ya. Saya juga kalau ngomongin soal Iya, iya. Natal, ini saya teringat sama almarhum Sahabat Rianto, iya, yang betul. dulu sangat berjasa ketika Betul. penjagaan gereja. Tapi jangan jawab dulu, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali tetap di Wika Bicara. .7 Wika FM Mojokerto, radio informatif dan kreatif, masih bersama Wika Bicara dan masih bersama Bapak Khairul Anwar. Pak, kembali lagi ke pertanyaan sebelum jeda tadi terkait penjagaan gereja di Natal, di hari Natal. Ini kan bukan penjagaan yang biasa, tapi yang luar biasa karena di situ biasanya ya ada ya, bom dan lain sebagainya yang sudah pernah terjadi memang ya. Siap. Nah ini pertanyaannya balik lagi, apa nggak takut Pak kena bom? Ya takut, dalam hati kecil takut sih takut. Tapi kita terbawa sudah dibaiat sama dahulu-dahulu kita, termasuk kiai dan sebagainya, bahwa kita itu harus siap sedia untuk menjaga NKRI. Berarti kalau kita takut sama bom ataupun takut sama teroris dan sebagainya untuk menghancurkan, untuk mengadu domba rakyat maupun NKRI, berarti kita harus siap hal-hal seperti itu. Di antaranya kan Natal kemarin itu udah ada haul sahabat Rianto. Nah itu kan mau mengadu domba ataupun mau memperkeruh suasana di dalam Natal dan Tahun Baru. Tapi gitu. Masalahnya ini kan selain tidak dapat komisi khusus ya, tidak dapat komisi khusus, terus resikonya juga besar kalau misalnya bom, dan ini bukan menjaga, kalau Banser kan untuk agama Islam, ya kan? Ini bukan menjaga agama kita sendiri. Tapi kenapa tetap mau teman-teman Banser ini, kenapa gitu? Balik lagi. Ya itulah ke ikhlas Mas, tadi atau seperti apa? Satu, atas dasar ikhlas. Dua, atas dasar persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Gitu. Kita dapat gaji berapapun tak ada gunanya kalau negara kita, masyarakat kita semuanya saling memusuhi, saling mengunci satu sama lain, percuma kita. Kita kaya pun nggak ada apa-apanya. Mendingan kita rukun, tentrem, ayem, itu sudah lebih dari apa yang kita harapkan dalam arti gaji itu. Gitu Mas. Berarti
toleransi, Siap. kenyamanan, Siap. balik lagi tentang kedamaian itu lebih berarti ya. Siap. Meskipun harus mengorbankan diri sendiri. Misalnya itu ada yang terjadi seperti itu, Siap. gitu ya. Termasuk Nggih. kalau saya ingat pengorbanan dari almarhum Rianto ya, yang begitu luar biasa, terkena bom tahun berapa itu Pak? Mungkin Anda jenengan ingat? Sekarang sudah 21 tahun. 21 tahun. 21 Bisa tahun. diceritakan sedikit itu sebenarnya seperti apa Pak ceritanya Pak? Ceritanya yang saya tahu waktu pengamanan di wilayah Kota Mojokerto itu Di gereja mana waktu itu Pak? Oh, gerejanya kurang tahu saya, kurang paham. Tapi tempatnya tahu ya. Itu dalam pengamanan itu ada hal barang yang mencurigakan. Sahabat Rianto itu Barang berbentuk apa? Seperti berbentuk bungkusan hitam. apa? Bukan tas gitu ya? Kresek atau seperti apa? Ya semisal itu kayak tas ataupun tas kresek. Bungkusan berwarna hitam. Terus sahabat Rianto ini mencurigai hal tersebut. Kemudian beliau membuka. Nah ternyata secara spontan refleks aja barang tersebut diambil. Inginnya sih mau dibuang, dibuang dengan dekapan di dada beliau. Tapi karena sudah waktunya kemungkinan bom itu meledak, akhirnya beliau yang kena. Untuk melindungi umat Kristiani, dalam hal itu umat Kristen yang ada di gereja khususnya. Berarti belum sempat dibuang, bom sudah meledak. Iya, itu yang saya tahu. Itu pada waktu itu gereja sudah dimulai atau seperti apa? Natalnya sudah dimulai atau masih dalam persiapan Pak waktu itu Pak? Masih dalam persiapan saya kira. Tapi sudah banyak orang yang masuk di dalam gereja ya. Iya. Sehingga almarhum berinisiatif membawa bom tadi keluar. Iya. Dan akhirnya meledak. Iya. Masya Allah. Nah, hal-hal sedemikian kan ini apa enggak melunturkan niat dari teman-teman Banser yang lain? Wah, jangan-jangan pas wayahku nanti, pas jaga, akhirnya ada kayak gitu. Apa enggak ada pikiran kayak gitu, Pak? Tidak ada sama sekali. Karena sudah jadi tekad dan niat kita bahwa tekad dan niat kita itu harus satu, melindungi para kiai khususnya dan menjaga NKRI. Salah satunya itu antar umat beragama, biar tidak saling bermusuhan antar umat beragama. Oke, kalau misalnya gitu. Bapak sendiri tetap berkekuatan, berpendirian kuat gitu ya, tetap untuk menjaga. Siap. Kalau keluarga di rumah seperti apa Pak? Nggak takut atau seperti apa? Mungkin janganlah Pak atau seperti apa? Ya mula-mulanya sih takut ada ya. Keluarga ya banyak omong, banyak gini, jangan sampai ikut Banser, nggak ada imbalannya, nggak ada gajinya dan sebagainya. Ya kita terangkan dikit demi sedikit, Banser itu gini-gini. Akhirnya ya sedikit, alhamdulillah paham dan mengerti lah gitu, keluarga terutama yang istri di rumah itu. Sampai kalau ada kegiatan pun saya selalu mengajak anak saya yang cowok 2 itu, selalu saya ajak, bah ini loh Banser, ini loh tugas ayah dalam kebanseran ini, oh yang dihadapi ini. Gitu. Oke. Untuk memperkenalkan anak kepada Banser tadi. Siap. Ya? Oke. Saya juga di media sosial nih sering melihat, apalagi sekarang kan melihat ceramah-ceramah di YouTube kan banyak sekali nih Pak. Iya. Kenapa ada penjagaan di gereja oleh para Banser, sedangkan menurut beberapa penceramah ini hukum umat Islam atau Muslim ketika masuk gereja ini adalah haram, Pak. Jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak. Wika Muda, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wika Bicara. Hari ini sangat berbeda ya, sangat istimewa. 22 Desember, hari spesialnya untuk semua ibu. Teruntuk ibu dan seluruh ibu hebat dimanapun engkau berada, saya ingin menyampaikan rasa cinta dan kasih dari saya, Sofia Hana Albara. Ibu, engkaulah sosok yang sangat luar biasa. Jiwa ragamu yang takkan pernah kenal lelah. Hati tulusmu yang tak pernah mengharap balasan.
peluk erat hangatmu yang takkan pernah terlupakan, doa dan harapmu yang tak pernah henti-hentinya kau panjatkan. Oh Ibu, engkaulah wanita yang telah mengajarkan betapa besarnya arti sebuah pengorbanan. Teruntuk semua ibu, terima kasih sudah menjadi ibu yang luar biasa sepanjang masa. Selamat Hari Ibu. Untuk semua ibu-ibu se-Kabupaten Mojokerto, tetap semangat untuk menjadi ibu yang bahagia. Karena dengan ibu yang bahagia akan tercipta keluarga yang lebih bahagia. Terima kasih. 95,7 Wika FM Mojokerto, radio informatif dan kreatif, masih di Wika Bicara dan masih bareng Bapak Khairul Anwar ini dari Banser ya. Pak, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau soal kenapa ada penjagaan di gereja oleh teman-teman Banser ini, sedangkan kan menurut penceramah ini di YouTube yang saya lihat ini hukum Islam atau Muslim masuk ke gereja ini haram. Oh, ya, kenapa? Terima kasih. Gini Mas, untuk kita emang dalam hal pandang itu ada perbedaan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Ya kita nggak ambil pusing lah Mas. Kita menganut sama kiai kita, yaitu Kiai NU. Entah yang seberang sana bilangnya haramkah, kafirkah dan sebagainya, kita nggak mau tahu. Penting patokan kita, ya kita harus kita jaga, kita lindungi dan kita anut, gitu ya. Iya, dalam hal agama. Tapi kalau kita pandang hal dalam sosial itu beda lagi. Bahwa kita hidup di dunia, khususnya di Indonesia, itu bermacam-macam agama, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa. Kalau toh kita selalu mengandalkan Islam yang paling benar, Islam yang paling manusiawi dan sebagainya, itu kan kurang etis ataupun kurang baik dalam pandangan sosial. Nggak saling menghargai antar umat beragama, nggak saling menghargai antar sesama. Itu. Jadi pandangan kita satu, kita mengacu kepada ulama kita. Yang sana bilang ulama itu haram, kafir dan sebagainya, ya terserah. Pandangan mereka beda sama kita, gitu loh. Yang kedua, kita mengacu pada kemanusiaan, sosial, keharmonisan dalam lingkup kewarganegaraan, gitu Mas. Oke. Balik lagi ke soal penjagaan, soal tadi toleransi. Kalau kita bilang toleransi, mungkin kita atau Banser aja atau umat Muslim aja yang toleransi, Pak. Ketika kita ada hari-hari besar kita. Ini kan umat-umat Islam juga nggak ikut menjaga acara kita dan lainnya. Ini gimana menurut Anda, Pak? Maaf Mas. Ketika Natal, misalnya kita sebagai umat Islam diwakili oleh teman-teman Banser, kan menjaga acara mereka di gereja Natal. Nah, ketika hari-hari besar Muslim, misalnya Hari Raya Idul Fitri atau apa gitu, teman-teman dari Kristen ini kan juga nggak ikut menjaga di masjid-masjid kita. Nah, ini gimana Anda menyikapinya, Pak? Gini Mas, Muslim itu kan besar dan banyak, khususnya agama Islam yang ada di Indonesia. Itu kalau merasa melindungi yang kecil, itu merasa yang kecil itu senang dan sebagainya. Itu untuk masalah penjagaan. Yang kedua, mengacu kepada kenapa agama lain tidak melindungi ataupun menjaga kita. Saya belum tahu apakah Kristen itu punya penjagaan khusus seperti Banser, ataukah Hindu punya penjagaan khusus seperti Banser, organisasi gitu ya? Saya kurang tahu. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi tiap ada kali giat, misalnya ada acara apa, hari besar Islam, kita selalu mengundang antar umat beragama. Itu udah pasti juga. Gitu ya? Iya. Kalau untuk di gereja sendiri, penjagaan di gereja ketika Natal itu inisiatif dari siapa sih Pak? Diminta dari pihak gereja atau pihak orang-orang Kristen atau teman-teman dari Banser ini inisiatif sendiri? Biasa itu dari pihak gereja mengajukan permohonan Banser langsung ke ketua Banser.
ataupun yang kedua itu dari pihak Kapolres ataupun Kapolsek. Oke. Itu nanti minta bantuan sahabat-sahabat Banser untuk ikut serta dalam pengamanan tersebut. Oh, gitu ya. Ya. Untuk pihak dari orang Kristennya sendiri, ini Kristiani, ada yang jaga juga atau tidak, Pak? Ada, tapi Ada cuman seragam biasa, nggak punya seragam seperti nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin satpam dari pihak sana lah. Oh, satpam khusus gereja Iya, ya Pak ya, iya, untuk menjaga itu. Iya. Oke deh, Pak, udah jadi Banser selama 6 tahun. Siap. Oke. Suka dukanya apa sih Pak jadi Banser? Sukanya dulu deh sebelum ke dukanya. Sukanya dulu dari Banser ini apa nih sukanya? Ya sukanya sih banyak lah Mas. Banyak ya? Misal dulunya itu kita jauh dari habaib, jauh dari ulama, jauh dari yai. Sekarang lebih dekat. Bahkan kalau banyak sekarang yai kalau nggak dikawal Banser tidak mau dan sebagainya. Gitu ya? Iya, barokah banyak ikut Banser. Itu salah satunya, Mas. Maaf Pak, Iya. ada uangnya nggak? Balik lagi ke sana tadi. Biasanya kan motivasi Iya, orang iya, itu iya. kan, Iya. ya pada umumnya. Tapi balik lagi ke sana, ada uangnya nggak Pak? Uangnya ada, anggarannya APBD. Gitu ya? Iya. Anggaran pembelian belanja DDW. Itu anggarannya. Berarti Saya kira dari negara loh Pak, saya kira dari negara. Iya, tuh. APBD, dana DDW. Masya Belinya Allah. sendiri-sendiri. Dari kantong sendiri? Iya. Seragam, semuanya dari sendiri. Masya Allah. Iya. Berarti bisa Itulah. dibilang tekor ya dalam artian gitu ya Pak ya? Enggak tekor. Kita kalau tekor itu kita merasa rugi. Kalau ini enggak, kita enggak merasa rugi, kita tambah barokah. Nanti barokahnya mengalir ke anak istri, ke keluarga, orang tua dan sebagainya. Enggak merasa tekor, enggak merasa rugi. Termasuk berangkat, bensin, beli sendiri dan lain sebagainya. Ya itulah keistimewaan Banser-Banser yang ada di Indonesia ini. Teman-teman Banser ini ya. Oke. Iya, itulah. Itu termasuk suka ya, belum dukanya seperti apa Pak? Oh tadi sukanya dulu, sukanya ada lagi selain yang tadi Pak? Ya kita selalu bertemu sama sahabat-sahabat yang jauh, misal nggak kenal akhirnya kenal, sampai kalau semuanya Kabupaten Mojokerto ini dikumpulkan Banser bisa mencapai 5.000 orang. 5.000 orang? 5.000 Kabupaten orang. Mojokerto saja? Kabupaten Mojokerto. Belum kota ya? Kota ini masih proses perkembangan. Oke. Antara masih 300-an ya. 5.000 orang 300. Banser. Iya. Luar biasa. Oh, sebentar, saya tertarik. Ada ceweknya nggak Pak Banser ini Pak? Banser. Saya lihat kok biasanya cowok-cowok aja gitu. Ada ceweknya nggak Pak? Iya, Banser ada yang sudah diklat itu sekitar 15 sampai 20. Wanitanya ya? Wanitanya. Oh, biasanya kalau wanita gini ikut-ikut menjaga juga atau seperti apa Pak? Ini bagiannya? khusus untuk menjaga, melindungi ibu-ibu nyai. Oh, iya. Ibu-ibu nyai. Iya. Ya. Biar nanti merasa aman dan nyaman juga ada Banser wanita. Oke. Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita closing di perbincangan kita siang hari ini. Siap. Kepemimpinan GP Ansor ini kan telah beralih dari Gus Ali ke Gus Bara ya, betul ya? Betul. Nah, ini apa harapan Bapak nih ke depannya? Ya, harapan saya mungkin juga mewakili sahabat-sahabat yang lain. Inginnya kepemimpinan ke depan itu lebih baik dan lebih maju. Karena ini adalah tokoh, dalam arti tokoh seorang figur wakil bupati, mestinya harus bisa membuat Ansor Banser Kabupaten Mojokerto ini lebih baik dan lebih maju ke depan. Itu. Dan menjalankan semua program-program yang akan ataupun yang sudah ada ini nanti sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan PDPRT, sehingga menambah semangat kesatuan dan persatuan untuk anggota Ansor Banser Kabupaten Mojokerto. Oke. Gitu, Mas. Nanti yang jaga nanti malam ya sama besok ya. Ini ada berapa Banser yang menjaga gereja? Ini yang sudah ada info yang sudah dapat surat dari pihak Polsek dan gereja itu ada 7 kecamatan. 7 kecamatan. 7 kecamatan sudah ada. Yang lain mungkin belum sampai ataupun
nggak ada. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini, Pak, mungkin mau pesan-pesan ke teman-teman yang menjaga nanti, mungkin ada pesan khusus apa nih? Monggo silahkan ke teman-teman Banser maksudnya yang menjaga nanti malam dan esok, monggo silahkan. Apa pesan-pesannya? Baik, pesan saya kepada sahabat-sahabat semua yang bertugas nanti malam ataupun besok pada saat pengamanan Natal dan Tahun Baru, tetap semangat. Jangan pantang menyerah, terus berjuang untuk NKRI dan juga untuk kelangsungan kita bersama dalam menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama dan dalam masyarakat sekitar kita. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Bapak Khairul Anwar dan Wika Muda. Akhirnya tuntas sudah perbincangan kita di Wika Bicara di siang hari ini. Banyak sekali hal-hal atau nilai-nilai yang bisa kita petik ya dari seorang Banser, termasuk soal keikhlasan yang luar biasa sekali. Saya Tata Parita pamit, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.